jajaran Satreskrim Polres Cimahi bahwa kejadian ini juga sempat ada yang pakai kupluk. Halo guys, saat ini saya berada di Polres Cimahi. Saat ini saya akan melaporkan kinerja dari para wartawan yang sedang meliput nih. Seperti apa? Nih seperti ini nih kelakuannya nih. Oke. Ada yang pakai kupluk, ada yang pakai topi, ada yang pakai tas juga. Beragam nih sahabat BR nih. Seperti ini. Nah ini dia, saat ini sedang melakukan press conference tentang pelaku penyiraman air keras terhadap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pada istrinya maksudnya, seperti ini. Pada kesempatan yang baik ini kami Di sini menyampaikan dihadirkan terkait pelakunya, tindak pidana yaitu kekerasan suaminya dalam sendiri rumah terhadap tangga, korbannya, di mana, istrinya, dan saat ini yang kejadian berbicara sempat adalah Kapolres Cimahi, AKBP terjadi Tri pada Soehartanto, tanggal didampingi dengan 14 Kasat Reskrim AKP Dimas. Oke, seperti 2025. ini. Dan alhamdulillah kurang diamankan oleh jajaran Satreskrim Polres Cimahi. Bahwa kejadian ini juga sempat ya, perlu diketahui bahwa laporan masuk media mengambil gambar ataupun liputan seperti ini kondisinya sahabat BR. 14 Januari 2025. Kejadian ini di mana korban atas nama AFF yang berumur 29 tahun, kemudian tersangka Dari media elektronik, ada yang media radio, online ataupun sebagainya bergabung di sini untuk meliput press conference atau rilis yang dilakukan oleh pelaku, yaitu suaminya kepada istrinya dengan menyiram air keras kepada istrinya. Nah, seperti inilah suasana dari press conference sendiri. Pelaku ini Sahabat BR berusaha untuk meminta kepada korban untuk tidak pergi bercerai. muka-muka wartawan di Cimahi itu seperti ini, sahabat BR. Korban menolak, Kayak gini. akhirnya pelaku menyiramkan air aki Ada yang dikupluk yang juga sudah nih. disiapkan di dalam Yang dikupluk. botol oleh pelaku, sehingga Ada yang gondrong. korban mengalami luka yang sangat serius di sekitar wajah. Sampai saat ini korban masih dalam perawatan dan hari ini masih dalam proses operasi, dan kita mohon doanya supaya korban segera pulih dari luka yang dideritanya. Untuk penangkapan sendiri ya, jadi perlu disampaikan bahwa pelaku ini dari kejadian melakukan penyiraman air keras kepada korban, kemudian melarikan diri dan sempat menjual kendaraannya untuk modal melarikan diri. Dan untuk tersangka sendiri ini diamankan di daerah Bali. Ya. Jadi tempat melarikan diri, ya, kemudian berhasil diamankan pada tanggal 21 Januari 2025 di Ada yang ngetik juga nih sahabat BR nih. hotel daerah Denpasar Barat, Bali. Untuk tersangka ini kita jerat dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman penjara selama-lamanya 10 tahun penjara. Ya, ada yang tanyakan? Korban minta cerai itu kenapa? Apa mereka sudah tidak harmonis? Permasalahan keluarga, adanya
ketidakcocokan dan adanya wanita idaman lainnya yang dimiliki oleh pelaku menurut keterangannya, yaitu yang membuat korban tidak mau rujuk kembali walaupun diminta oleh pelaku. Dalam proses penyidikan kita sedang dalami karena memang kita konsentrasinya terkait dengan kejadian yang terjadi terkait dengan penyiraman. Walaupun memang nantinya kita akan bisa dalami karena sampai dengan saat ini kita belum bisa menggali lebih dalam keterangan dari korban karena korban lebih konsentrasi kepada kesehatan. Air aki ini memang sengaja dibawa. Ya, memang sudah dipersiapkan oleh pelaku dan makanya dibawa dalam sebuah botol. Jadi pada saat korban didatangi oleh pelaku, kemudian pelaku merasa bahwa korban tidak mau rujuk, akhirnya disiram. Ingin bercerai itu sudah lama dilakukan ini. Ya, karena kan memang dalam proses perceraian, memang kedua antara korban dengan pelaku ini memang dalam proses perceraian. Nah, dalam proses ini pelaku yang merupakan suaminya ini berusaha untuk rujuk, namun keinginan untuk rujuknya ditolak oleh korban sehingga mengakibatkan pelaku ini emosi, kemudian menyiramkan air yang memang sudah dipersiapkan oleh pelaku. Tapi nggak ada tujuan lain apakah mau selingkuh Tidak ada. Luka bakarnya berapa persen kemudian? Di seluruh tubuh, seluruh mukanya ya, karena disiramkan di mukanya, hampir seluruh wajahnya. Sudah lama mereka berumah tangga? 10 tahun. Ibu rumah tangga. Nah, tidak bekerja. Udah cukup? Sip. Yang Hela, foto Hela. Berapa lama? Nah, sahabat BS, setelah kita mendengarkan statement dari Kapolres Cimahi, sekarang kita akan melihat nih wawancara dengan pelaku penyiraman air keras kepada korban. Berikutnya. Selingkuh. Dari apa? Saya selingkuh. Enggak, bukan. Dari sejak kapan? Dari sebulan yang lalu atau? Udah 7 bulan. Udah 7 bulan. Dengan alasan? Saya selingkuh. Tapi betul Bapak selingkuh? Nggak selingkuh sih, cuma main aja Pak. Wah. Main apa? Itu maksudnya gimana? Jalan gitu. Oh, jalan ya, selingkuh. Selingkuh ya teh. Nah, itu jadi akhirnya korban melihat terus mengajukan cerai. Nah, terus Bapak nggak mau. Iya. Terus itu air aki itu memang air isi aki semua. Iya, film. Aki lama. Iya. Udah berapa lama Bapak siap kan? Udah disiapin, memang udah lama simpan di mobil. Di mobil. Jadi setelah korban bilang nggak mau, kemudian Bapak ambil di mobil, itu sudah Ininya sakit hati Pak. Jadi ada sakit hati juga, saya diusir gitu. diusir gitu. Ya, udah diberesin baju-baju saya. Itu emang rumah siapa? Rumah berdua. Rumah berdua. Dan ditanya dan ngiranya depan anaknya atau apa, dan awalnya kenapa kepikiran air keras? Kepikiran air Refleks aja, keras? Mas. Hah? Refleks. Refleks mah tuh di situ juga, tapi ini kan udah ngambil dari ke mobil ya. Iya, maksudnya udah dibawa. Kalau misalkan dia ngomong lagi yang menyinggung, nyakitin hati, saya siram gitu. Lain refleks itu berarti. Lihat sini. Tapi itu melakukannya di depan anak. Nggak ada anak. Oh, belum ada anak. Belum. Oh, belum. Udah? Mobilnya dijual berapa, Pak? Nah, mobilnya dijual 108. 108. Cukup. Dah, cukup ya. Inilah setelah kita selesai wawancara Kapolres dan pelaku, saat ini wartawan yang ada di Cimahi Tengah melakukan pengambilan gambar tentang pelaku digiring ke sel dari Mapolres Cimahi, sahabat BR. Nah, seperti inilah. Oke, digiring
baru anak-anak langsung melakukan pembuatan berita. Biasanya pembuatan berita entah itu anak-anak TV wartawan TV, radio ataupun online biasa mengetik atau membuat berita di Polres Cimahi ini sambil nongkrong, sambil ngobrol-ngobrol lah pokoknya. Oke. Segitu dulu sahabat BR. Liputan saya atau vlog saya tentang kerjanya wartawan saat meliput ekspos di Mapolres Cimahi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.